Everton jadi sorotan. Pengamat minta Everton harus lebih berani. Hadapi Persik Kediri, PSM diminta waspadai hal ini. Jadwal berat PSM Makassar di bulan Agustus, hadapi 3 tim tangguh dan bertemu sang mantan. Fernando Tavares secara tegas mengingatkan pemain muda soal performa. Everton jadi sorotan. Pengamat minta Everton harus lebih berani. PSM Mania. Everton Nascimento diminta harus lebih berani, bukan hanya sekedar menjadi pemain dengan tipikal pemantul. Performa striker PSM ini memang terkadang jadi sorotan, sebab tak sedikit penggemar PSM ingin penyerang asal Brasil itu mampu menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak tim. Pengamat sepak bola Budi Arjo Talib melihat tugas Everton sebagai ujung tombak memang masih banyak bergantung pada pemain second line. Begitu juga sebaliknya, yang justru melakukan peran pemantul. Budi Arjo sebenarnya tak menyalahkan situasi ini. Justru strategi tersebut bisa saja menjadi pengecoh lawan yang melakukan pengawasan ketat kepadanya. Kontribusi Everton bersama PSM sudah memasuki 2 musim. Para rival pasti sangat paham seperti apa kinerja yang harus dibuat untuk meredamnya. Artinya, itu memang sebuah alternatif pengecoh. Jelasnya, pelatih Persiraja Banda Aceh itu bahkan menilai positif strategi Fernando Tavares. Strategi saat melawan Bayangkara FC pun dianggap tidak terlalu buruk. Hanya saja dia menilai Everton terkesan takut melakukan tembakan ke gawang lawan. Sebab ada momen yang seharusnya bisa langsung dimanfaatkan dengan shoot, namun justru diberikan kepada pemain lainnya. Everton sebenarnya tidak terlalu istimewa. Buat saya, dia memberikan kontribusi gol dan tidak serakah. Tetapi dia harus berani melepaskan tembakan saat posisinya itu tepat, sambung Budi Arjo. Karena itu dia menyarankan pelatih PSM agar posisi striker bisa memahami situasi. Setidaknya lini depan tidak semua harus menjadi pemantul. Dibutuhkan striker untuk memutuskan taktik itu. Everton lama-lama hampir sama dengan Pluim dengan tipe pemantul. Makanya harus ada pembeda sehingga lini depan lebih tajam. Paling tidak Everton harus berani melakukan shooting, tandasnya. Pelatih PSM Fernando Tavares sebelumnya berjanji akan melakukan evaluasi. Hal ini menjadi poin anak asuhnya untuk membenahi hal ini. Ada situasi yang seharusnya kita melepaskan tembakan tetapi tidak memanfaatkan itu. Kita harus meningkat di banyak hal, janji Tavares. Hadapi Persik Kediri, PSM diminta waspadai hal ini. PSM Mania. PSM Makassar dijadwalkan akan menghadapi Persik Kediri di pekan ke-6 kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Pertandingan antara PSM Makassar menghadapi Persik Kediri sendiri akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kamis 3 Agustus 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jelang laga ini sendiri, pasukan Remang sedikit diunggulkan dari tamunya itu karena mereka saat tampil konsisten. Dari 3 laga terakhir, PSM sukses meraih 2 kemenangan dengan 1 hasil imbang. Sementara tim tamu Persik Kediri masih belum menemukan performa terbaiknya di musim ini. 3 laga terakhir tim berjuluk Macan Putih ini, mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan dan 2 laga lain harus menelan kekalahan. Terlebih, Persik harus tampil pincang karena 2 pemain mengalami cedera, yakni Kurniawan Kartika Aji dan Simen Lingbo. Melihat hal ini, pengamat sepak bola Budi Arjo Talib mengatakan PSM punya peluang besar untuk meraih kemenangan. Hanya saja, menurut pelatih Fernando Tavares harus mewaspadai kebangkitan dari Persik di laga kali ini. Saya pikir tidak akan ada masalah untuk PSM. Apalagi Persik Kediri di awal musim ini sudah menelan 3 kali kekalahan, kata Budi Arjo Talib saat dihubungi. Namun hal ini juga PSM harus hati-hati menghadapi Persik, ungkapnya. Menurut Persik yang di awal musim ini sudah menelan kekalahan, termasuk 2 pertandingan terakhir tentunya punya ambisi lebih. Mereka sudah menelan kekalahan 3 kali. Saya pikir dia punya ambisi tersendiri untuk mengalahkan PSM di kandangnya, terangnya. Mantan pelatih Persela Lamongan ini mengingatkan agar pelatih Fernando Tavares lebih menyiapkan timnya, termasuk mempelajari kekuatan dari lawannya itu. Mungkin catatan untuk PSM, pelatih Fernando Tavares pasti sudah melihat review dari Persik dan pasti sudah menyiapkan hal-hal untuk bisa bersaing nantinya, pungkasnya. Jadwal berat PSM Makassar di bulan Agustus, hadapi 3 tim tangguh dan bertemu sang mantan. PSM Mania. PSM Makassar dijadwalkan akan bermain sebanyak 5 laga di bulan Agustus di ajang kompetisi Liga 1 musim 2023-2024. Pada bulan Agustus ini, tercatat PSM akan melakoni 3 laga kandang dan 2 tandang. Dari kelima laga tersebut, pasukan Remang diprediksi akan kesulitan ketika berhadapan dengan 3 tim ini. Ketiga tim tersebut adalah Persita Tangerang, Bali United, dan Persis Solo.
Sebagaimana diketahui, ketiga tim ini memiliki kedalaman skuad yang cukup mumpuni untuk bersaing. Pada bulan Agustus ini juga menjadi laga emosional bagi PSM dan Ramadan Sananta yang saat ini membela Persis. Ramadan Sananta sendiri merupakan mantan pemain PSM di musim lalu, dan di musim ini, tepatnya di bulan ini, akan bermain kembali di hadapan supporter pasukan Ramang, namun sebagai lawan. Pertama, PSM akan menjamu Persik Kediri pada pekan ke-6 di Stadion Gelora B.J. Habibie. 4 hari kemudian, pasukan Ramang akan memainkan laga tandang ke markas tim peringkat 3 Persita Tangerang di Stadion Indomilk Arena Senin 7 Agustus 2023. Setelah itu, William Pluim CS akan kembali bermain di kandang menghadapi Bali United pada Jumat 11 Agustus 2023. Setelah Bali United, Persebaya Surabaya menjadi lawan PSM selanjutnya. Super Big Match Persebaya versus PSM Makassar dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 18 Agustus 2023. Dan pertandingan terakhir di bulan ini, PSM akan berhadapan dengan Persis Solo di Stadion GBH pada Senin 28 Agustus 2023 mendatang. Bernardo Tavares secara tegas mengingatkan pemain muda soal performa. PSM Mania, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares secara tegas mengingatkan pemain muda PSM Makassar soal performa. Belum lama ini, Bernardo Tavares dituding enggan memberikan waktu bermain lebih kepada pemain muda PSM Makassar. Ada 2 pemain PSM Makassar yang sejauh ini belum mendapatkan kepercayaan dari pelatih asal Portugal tersebut. 2 pemain itu adalah Muhammad Ardiansyah dan Sandi Ferizal. Sejauh ini Bernardo Tavares lebih mempercayai Victor Detan dalam starting 11 Juku Eja. Namun Bernardo Tavares membantah tudingan itu. Menurutnya, Muhammad Ardiansyah dan Sandi Ferizal sudah pernah diturunkan pada pertandingan melawan Bali United. Ardiansyah, Sandi tidak bermain dan beberapa pemain PSM Makassar. Kalau Anda bilang mereka belum main, ia sudah main sebelumnya di 2 pertandingan penting melawan Bali United, ungkap pelatih berusia 42 tahun itu. Pelatih yang membawa PSM Makassar juara musim lalu itu memang jarang merombak skuad inti. Di laga terakhir melawan Bayangkara FC, dia tak banyak mengubah komposisi pemain. Namun secara tegas, Bernardo Tavares mengingatkan soal performa pemain. Baik pemain inti maupun pemain muda harus menunjukkan performa terbaik, baik itu dalam pertandingan maupun latihan. Siapapun yang akan main di suatu pertandingan, mereka harus memberikan performa menunjukkan sesuatu di latihan, tegasnya. Kalau memang kita tetapkan untuk menjalankan suatu sistem dan pilihan-pilihan yang saya buat karena saya memilih itu dengan kapasitas saya sebagai pelatih, kata Bernardo Tavares. Sebuah rotalitas yang disampaikan oleh setelah musim-musim berat dan musim-musim yang berjuangan